Soal pensiun mendadak dari Pyo Seung-ju memang menyita perhatian. Sekarang fans Korea pun ramai-ramai memberikan komentarnya kepada Kovo. Bahkan kepada tim Jeong Kwan-jang pun ikut menjadi sorotan. Seperti inilah komentar fans Korea. Saya ingin melihat pemain Pyo Seung-ju sebagai komentator. Dia adalah wanita tercantik di dunia voli putri. Saya benar-benar berharap bisa melihat Pyo Seung-ju lagi. Saya berharap lingkungan yang membuat pemain yang masih bisa bermain harus pensiun di tengah situasi kekurangan pemain voli berbakat bisa diubah. Ada kabar bahwa Hengkuk sebenarnya tertarik padanya, tetapi Jeong Kwan-jang terus bersikeras meminta Jong Yun-ju atau Kim Da-eun sebagai gantinya. Keduanya jelas termasuk dalam daftar 6 pemain kompensasi, jadi tidak ada alasan bagi Hengkuk untuk menyerahkan mereka sebagai tambahan. Karena Jeong Kwan-jang juga tidak memiliki alasan untuk merekrut Kim Soo-ji. Maka jika Jeong Kwan-jang tidak mau mengalah, transfernya memang menjadi tidak mungkin. Ganti semua pelatih lokal dengan pelatih asing saja. Masa depan pemain yang berharga diputus begitu saja karena permainan kotor para pelatih. Mereka benar-benar harus mendapat balasan atas perbuatannya. Memang, kalau sudah jadi pemain profesional, ada hal-hal yang nggak bisa dihindari. Wajar kalau seseorang ingin menikah dan hidup dekat dengan suaminya. Itu hal manusiawi dan bisa dimengerti. Tapi, kalau dia minta pindah ke tim di wilayah metropolitan hanya karena alasan itu, bisa jadi dianggap egois juga. Soalnya, kalau satu pemain diizinkan, nanti pemain lain bisa pakai alasan serupa dan minta pindah juga. Jadi ini memang masalah yang rumit dan harus ditangani dengan bijak, supaya tetap adil untuk semua pihak. Inilah alasan bola voli Korea jadi berantakan. Klub Jeong Kwan-jang memang bukan yang terbaik, tapi mereka sudah berusaha sebisa mungkin. Meskipun pemain tersebut mengajukan status FA, dia juga menunjukkan niat untuk tetap menandatangani kontrak dengan tim asalnya. Dia mengatakan bahwa keinginannya untuk pindah ke wilayah metropolitan bukan karena egois, melainkan sebagai pilihan hidup. Tapi justru itulah yang disebut egois. Kalau begitu, bagaimana dengan pemain-pemain yang bermain di tim daerah? Para pemain yang berkarir di tim daerah itu, ada yang memang memilih sendiri karena tim kampung halaman, atau karena keadaan trade atau demi kontrak FA yang lebih baik. Lalu, apakah semua klub harus menerima segala keluhan dan keinginan pemain? Kalau itu pemain seperti Kim Yeon-kung atau Yang Yo-jin yang telah setia dan berdedikasi lama untuk satu tim, mungkin klub bisa membuka jalan sebagai bentuk penghargaan besar. Tapi dia ini, meski usianya sudah matang, baru bermain 1 tahun di Jeong Kwan-jang. Dia tidak mau bermain di tim daerah, bahkan saat negosiasi pun sikapnya setengah hati. Lalu, saat tenggat waktu semakin dekat, dia malah minta sign and trade. Kita memang tidak tahu apakah pihak Jeong Kwan-jang benar-benar mencoba menghubungi tim lain untuk melakukan trade itu, tapi tidak ada klub yang tugasnya jadi lembaga amal kan? Masa mereka harus menyerahkan pemain ke tim lain secara gratis? Memang sayang karena dia sebenarnya belum waktunya pensiun, tapi kalau dilihat dari sudut pandang ini, keinginannya terlalu egois. Kalau kita lihat di dunia bisbol, masih banyak pemain muda yang lahir di Seoul, tapi harus bermain jauh di Masan lewat draft. Tanpa kenalan, tanpa koneksi, tapi tetap melanjutkan karirnya. Kalau dia benar-benar punya keinginan kuat untuk terus bermain sebagai atlet, dia seharusnya tidak menyebut keputusannya sebagai pilihan hidup. Kalimat itu justru menunjukkan bahwa keinginan pribadinya lebih besar daripada semangat untuk terus berkarir sebagai pemain. Popularitas yang dibangun oleh Kim Yeon-kung justru rusak karena kurangnya pengelolaan dari Federasi Poli dan ketidaktahuan para pelatih. Akibatnya, kualitas tim nasional menurun, sementara gaji pemain justru semakin tinggi, sebuah struktur yang tidak seimbang. Federasi dan lembaga olahraga harus benar-benar berubah dari dasarnya. Bagaimana mungkin pemain yang bahkan bukan level profesional bisa menerima gaji miliaran won? Pemain seperti Kang Sewi, Park Jong-ah, dan Lee So-young menerima 700-800 juta won. Apa itu nama atau angka gaji? Gaji harus sebanding dengan kemampuan. Pyo Seung-ju adalah talenta yang sangat disayangkan. Sayang sekali, benar-benar disayangkan. Aturan yang membatasi pemain kompensasi menjadi 6 orang memang keras, tapi menginginkan tim wilayah metropolitan sedikit terkesan egois. Dia hanya bermain 1 tahun di Jeong Kwan-jang. Apakah itu terlalu banyak yang diharapkan? Jika harus dipindahkan ke tim metropolitan, mereka harus memberikan 600 juta won plus pemain kompensasi. Dan usia Pyo Seung-ju juga menjadi pertimbangan. Mungkin saja tim lain juga bisa melakukan negosiasi, tapi karena dia hanya ingin tim wilayah metropolitan, sepertinya tim-tim lain jadi tidak melanjutkan negosiasi.
Mungkin saja Jong Kwan-jang akan kesulitan meraih kemenangan dalam 100 tahun ke depan jika terus seperti ini. Pyo Seung-ju meskipun begitu tetap merupakan pemain yang sangat berharga. Jong Kwan-jang memang sudah dikenal dengan sikap yang kurang baik dari pelatih hingga manajemen. Saya juga masih tidak mengerti bagian pemain kompensasi dalam sistem FA di liga profesional. FA sesuai dengan artinya adalah kontrak bebas yang berarti pemain dapat bernegosiasi untuk mendapatkan nilai yang diakui tanpa terikat pada klub manapun. Tapi, kenapa pemain yang tidak terikat kontrak dengan tim harus memberikan pemain kompensasi saat mereka bergabung dengan tim lain? Itu memang membingungkan dan terasa tidak adil. Pyo Seung-ju memang lebih unggul dari Park Jong-ah, tapi tindakan klub sangat membingungkan dan tidak adil. Jika kemampuanmu luar biasa, tim lain pasti sudah merekrutmu, semoga pensiun dengan baik. Sistem harus diperbaiki agar pemain yang berusia di atas 30 tahun bisa pindah ke tim lain sebagai FA tanpa harus memberikan pemain kompensasi. Jong Kwan-jang klub Go Hee-jin pelatih harus diberhentikan dan dikeluarkan. Apa maksudnya kemampuan setingkat puncak? Dia sebenarnya hanya pemain biasa, justru ikut berkontribusi pada kenaikan gaji yang tidak realistis. Untuk meningkatkan dasar keterampilan dan performa para calon pemain harus dibuat Liga Divisi 2. Jangan alasan kekurangan pemain lagi. Pemain yang ada pun harus dibina dengan baik. Lalu, apa sebenarnya yang dilakukan oleh federasi? Semua harus dibersihkan dan disusun ulang dari awal. Berita pensiun Pyo Seung-ju sangat menyedihkan dan mengharukan bagi para penggemar Jong Kwan-jang karena adanya Pyo Seung-ju, organisasi menjadi lebih stabil dan pertahanan menjadi lebih hidup, yang juga membuat serangan dari Jong Ho-young dan Park Eun-jin semakin menonjol. Kolaborasi pertahanan dan dig antara Pyo Seung-ju dan Roh-ran sangat luar biasa. Semoga bukan pensiun, tapi semoga dia bisa sukses bersama tim manapun yang cocok di wilayah metropolitan musim depan. Semangat dan fighting. Kenapa mengkritik klub dan pelatih? Dia adalah pemain FA namun tim lain tidak tertarik padanya dan klub sudah menawarkan syarat kontrak tetapi dia menolaknya dan mengumumkan pensiun. Apakah klub harus memberikan jumlah uang yang diminta pemain secara mutlak? Terutama pelatih Go Hee-jin yang tidak memberikan gaji itu sendiri. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seharusnya federasi voli juga seperti federasi sepak bola harus dihapuskan. Masih ada 2-3 tahun lagi bagi pemain untuk berkarir, tapi tiba-tiba pemain yang konsisten dan masih layak bermain harus pensiun tanpa kontrak. Ini memang tidak adil. Pyo Seung-ju tahun depan, Hengkuk akan mengalahkan Jong Kwan-jang dan membuat Go Hee-jin dipecat dari posisinya sebagai pelatih. Saat Mega pulang ke negara asal, Go Hee-jin menangis di bandara. Pyo Seung-ju yang merupakan tulang punggung tim, kenapa harus diperlakukan seperti ini dan dipaksa pensiun lebih cepat? Tahun depan, Go Hee-jin juga akan menjadi yang terakhir. Akhirnya, masalah ini muncul karena pemain mendapatkan gaji yang jauh lebih tinggi dari kemampuan mereka. Jadi anak perempuan saya punya bakat olahraga. Saya akan menyarankan untuk masuk voli putri atau bola basket putri, supaya mereka bisa berolahraga dengan rutin, menghasilkan uang yang banyak sesuai dengan kemampuan mereka, dan jika beruntung, meski hanya lulusan SMA, mereka bisa bekerja di perusahaan di bawah naungan klub setelah pensiun. Ini memang kenyataan di dunia voli dan bola basket profesional wanita kita. Memang sangat disayangkan di usia 33 tahun dia masih memiliki potensi untuk berkarir selama 2-3 tahun lagi, tetapi Jong Kwan-jang malah memaksanya pensiun. Kini, saya juga tidak akan lagi mendukung Jong Kwan-jang.